Keheningan tidak meminta izin, ia tidak memohon untuk dipahami, ia tiba begitu saja. Dan segala sesuatu yang dibangun di atas kebisingan mulai berguncang. Kebanyakan pria tidak memahami kekuatan ini. Mereka mengira diam berarti mundur, mengibarkan bendera putih sebagai tanda kekalahan. Namun ketika diammu berasal dari kendali, bukan amarah atau kedengkian, itu adalah jenis kekuatan yang berbeda. Itu suara seorang pria yang keluar dari cerita yang tidak lagi mendefinisikannya. Setelah memberikan cinta, kesabaran, dan kesempatan kedua yang tak terbatas, dia berhenti menegosiasikan nilainya. Dan perubahan itu tidak hanya meresahkan, tetapi juga menakutkan. Karena kebisingan dapat diprediksi. Itu naskah yang selalu diandalkannya. Dorong sampai hancur, tunggu permintaan maafnya, atur ulang siklusnya. Namun kegelapan setelah suara itu tidak familiar. Itu memaksa refleksi. Ia memutar cerminnya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah kekuatan yang diyakininya benar-benar nyata. Jika kebenaran ini menyentuh Anda, mulailah perjalanan ini sekarang. Sukai video ini dan berlangganan Jalan Stoik untuk pelajaran harian tentang ketenangan, kejernihan, dan kekuatan. Berikan 1 jika Anda pernah merasakan perubahan kekuatan saat Anda memilih diam, atau 2 jika Anda masih belajar untuk menahannya. Saya membaca setiap komentar. Teruslah menonton karena apa yang terjadi selanjutnya bukanlah apa yang ia persiapkan. Keheningan yang kau pegang akan mengubah semua yang dia pikir bisa dia kendalikan. Dan tak ada yang akan terasa aman lagi baginya. Satu keheningan menghancurkan kendali lamanya. Dia menduga akan ada kebisingan. Setelah setiap konflik, dia mengandalkan badai yang sama yang dapat diprediksi, pesan teks yang putus asa, penjelasan yang panjang, dan upaya panik Anda untuk memperbaiki keadaan. Itulah ritme yang menjaga kekuatannya tetap hidup. Kekacauan diikuti oleh pengejaranmu. Rasa bersalah diikuti dengan usaha Anda untuk memperbaiki apa yang rusak. Pola itu adalah jaring pengamannya. Jaminan tak terucap bahwa sejauh apapun dia mendorong, Anda akan menyatukan kembali semua bagiannya. Namun kali ini, Anda tidak melakukannya. Alih-alih memohon perdamaian, Anda memilih diam, terukur, disengaja, dan tenang. Keputusan tunggal itu mengacaukan semua yang dia yakini tentang kendali. Selama bertahun-tahun setiap pertengkaran berakhir dengan Anda yang mengejar. Penjelasan Anda memberinya kenyamanan karena tahu dia selalu bisa menarik Anda kembali. Tidak peduli seberapa gegabahnya dia memainkan permainan itu. Kebisingan emosional Anda adalah bahan bakar yang digunakannya untuk menjaga cerita tetap terpusat pada ketentuannya. Dengan menolak bermain, Anda telah menghabiskan bahan bakar itu. Sekarang yang tersisa baginya hanyalah pikirannya sendiri, dan pikirannya jauh lebih keras daripada pesan apapun yang dapat Anda kirim. Bagi wanita yang bertahan hidup dengan kebisingan emosional, ketenangan sejati itu menakutkan. Itulah retakan pertama pada perisai yang ia bangun di sekitar harga dirinya. Diam bukan berarti lemah, itu kejelasan. Anda tidak menghilang untuk menghukumnya. Anda mundur untuk mendapatkan kembali kedamaian dan harga diri Anda. Anda memilih untuk tidak menegosiasikan nilai Anda lagi. Dan kekuatan yang tenang itu berbicara lebih keras daripada ucapan apapun. Sementara dia menunggu kekacauan yang sudah lazim itu kembali, yang dia temukan hanyalah keheningan. Dan ketenangan itu memaksanya untuk menghadapi dirinya sendiri. Setiap hari yang berlalu tanpa reaksi Anda adalah pengingat bahwa dinamika lama telah mati. Dia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang tidak dapat diprediksinya. Inilah saatnya Anda membangun, bukan menontonnya. Salurkan energi Anda ke dalam momentum. Maju terus dalam karier Anda. Tantang tubuhmu dengan disiplin dan beri makan pikiranmu dengan filosofi stoik, sehingga kendali emosimu menjadi tak tergoyahkan. Ciptakan rutinitas yang membumi. Pagi-pagi sekali, gerakan yang disengaja, pekerjaan yang terfokus, pertumbuhan yang disengaja. Saat Anda bertumbuh, keheningan berubah dari ketiadaan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Anda telah keluar dari cerita yang biasa ia tulis. Dan setiap jam yang dihabiskannya untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mandiri, cengkeramannya semakin terlepas. Apa yang dimulai sebagai pilihan untuk berhenti menimbulkan kekacauan berubah menjadi deklarasi penguasaan diri. Dia mengharapkan Anda kembali ke pola lama yang sama.
Sebaliknya, Anda merusaknya selamanya. Semakin lama Anda tetap tenang, semakin besar pergeseran keseimbangan kekuatan. Dia mulai menyadari bahwa diam ini bukanlah jalan mundur. Itu evolusi. Dan evolusi adalah sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan, tidak dapat ia manipulasi, dan tidak dapat ia batalkan. Kedua, Anda mengambil kembali akses emosional yang selama ini mungkin sudah terlalu sering diberikan. Anda tidak memblokirnya dari hidup Anda, tidak juga meledak dalam kemarahan yang tidak perlu. Anda tidak terjebak dalam perang kata-kata yang hanya akan memperburuk keadaan atau mengubah penderitaan Anda menjadi sebuah pertunjukan publik yang dramatis. Anda dengan bijak memilih untuk berhenti mengorbit di sekelilingnya, menjauh secara perlahan namun pasti. Tanpa ada peringatan yang jelas, Anda mulai menyingkirkannya dari pusat alam semesta emosional Anda, yang selama ini diisi oleh kehadirannya. Selama bertahun-tahun, dia merasa aman dan nyaman, mengetahui bahwa apapun yang dia katakan, tidak peduli seberapa mendesaknya situasinya, energinya akan selalu kembali kepada dia. Kehadiran Anda yang konstan bagai jaring pengaman yang selalu siap menangkapnya saat dia terjatuh. Kesetiaan Anda adalah kekuatan yang tenang, yang memberinya rasa nyaman dan stabilitas. Namun, ketika Anda memilih untuk menarik diri, semua yang selama ini dia andalkan mulai runtuh. Dia tidak pernah benar-benar takut pada kemarahan Anda, karena kemarahan masih berarti ada keterlibatan. Itu adalah sinyal bahwa dia bisa memancing reaksi Anda kapan saja, sesuai keinginannya. Apa yang sebenarnya ditakutkannya, meskipun dia tidak menyadarinya sampai saat ini, adalah kehilangan akses kepada kekuatan Anda yang tenang dan dapat diandalkan. Anda adalah sosok lelaki yang hadir tanpa diminta, yang selalu mendengarkan saat dia berada dalam kekacauan, yang memberikan keteguhan, bahkan ketika dia merasa tidak pantas untuk menerimanya. Kesetiaan yang tenang itu telah menjadi sesuatu yang dia anggap sebagai hal yang permanen. Sebuah fondasi yang tak tergoyahkan dalam hidupnya. Namun kini, tiba-tiba semua itu menghilang. Tidak ada pertengkaran yang terjadi, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada keributan yang mengganggu, hanya ada ketidakhadiran yang menyesakkan. Dan ketidakhadiran itu, dalam keheningan yang mengalir, jauh lebih menyakitkan daripada pertarungan apapun yang pernah ada. Keheningan ini terasa seperti sebuah pengasingan. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi lebih kepada pencabutan hak istimewa yang dia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Dia tidak hanya kehilangan perhatian Anda, tetapi juga kehilangan sosok pria yang dengan tulus memilihnya, meskipun tidak ada kewajiban yang mengharuskan Anda untuk melakukannya. Dia kini terkunci di luar ruang di mana cinta dan perhatian Anda pernah mengalir dengan bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari bahwa kesetiaan yang Anda berikan adalah sebuah anugerah, bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi. Anda memilih untuk memberikannya, dan kini Anda memilih dengan cara yang berbeda. Tugas Anda sekarang menjadi sederhana namun sangat berarti. Jangan pernah membuka kembali pintu yang telah Anda tutup. Jangan menanggapi pesan-pesan yang dirancang untuk menimbulkan rasa bersalah atau gerakan tiba-tiba yang sengaja dibuat untuk membuat Anda merasa tertekan. Teruslah bergerak maju. Gunakan waktu ini untuk mengasah keterampilan baru, memperluas jaringan sosial Anda, meningkatkan penghasilan, dan membangun kehidupan yang mandiri, yang tidak lagi bergantung pada persetujuannya. Kelilingi diri Anda dengan koneksi yang bernilai tinggi, orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Anda. Dorong diri Anda untuk lebih berfokus pada pekerjaan dan kebugaran, dan biarkan keheningan yang ada menjadi tanda arah baru, bukan sebagai kemunduran. Setiap hari yang Anda investasikan untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berkemampuan adalah hari lain, di mana Anda mendapatkan kembali identitas diri Anda, yang mungkin sempat hilang di bawah pengaruhnya. Dia mungkin akan mengamati dari kejauhan, mencoba memahami saat kekuatan Anda berubah. Mungkin dia akan mengirimkan sinyal-sinyal kecil untuk menguji apakah pintu hati Anda masih terbuka. Namun pertumbuhan yang Anda lakukan akan berbicara lebih keras daripada jawaban apapun yang bisa Anda berikan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin jelas perbedaannya. Dia tidak lagi memiliki akses kepada pria yang dulunya selalu memberikan segalanya
tanpa pertanyaan. Dan kebenaran ini akan membuatnya lebih gelisah dibandingkan dengan konfrontasi apapun yang mungkin pernah terjadi. Sebab ketika seorang pria menarik kembali energinya dan mulai membangun kehidupan yang tidak lagi mengorbit kekacauan orang lain, tidak ada cara untuk mundur secara diam-diam. Pintu itu tidak dibanting dalam kemarahan, melainkan ditutup dengan tegas. Dan pintu tersebut tidak akan terbuka bagi mereka yang menganggap remeh keputusan Anda. Saat itulah beban sesungguhnya dari keheningan Anda mulai menimpa dirinya, menyadarkan dia akan kehilangan yang dalam dan nyata. 3. Waktu mengubah keheningan menjadi tekanan yang semakin mendalam. Awalnya keheningan itu terasa sementara, seolah-olah hanya sebuah jeda yang akan segera berlalu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Kau hanya butuh ruang. Keheningan ini pasti akan pecah dalam 1 atau 2 hari. Dan pola yang selalu kau kenal akan kembali seperti sedia kala." Namun hari demi hari berlalu dan waktu seolah terhenti dalam keheningan yang menyakitkan. Layarnya tetap kosong, tak ada notifikasi yang menunjukkan namamu. Saat itulah keheningan mulai terasa sangat berat. Apa yang dulunya ia anggap sebagai jeda kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius, sesuatu yang di luar kendalinya. Dia mulai berpikir bahwa dia telah memahami naskah kehidupannya. Seperti setelah setiap badai, ia yakin bahwa dia akan berputar kembali ke jalan yang dikenal. Dia selalu melakukannya, bukan? Namun kali ini naskahnya terbelah 2, dan dia menyadari bahwa dia tidak lagi berhak menulis akhir cerita. Dalam percakapan dengan teman-temannya, dia akan berkata, "Kamu di ghosting." Dia akan mengklaim bahwa kamu menyerah terlalu mudah, tetapi lebih mudah untuk mengatakannya daripada mengakui kebenaran yang menyakitkan yang dirasakannya jauh di dalam hatinya. Pilihanmu telah bergeser, dan setiap 24 jam tanpa kehadiranmu mengingatkannya bahwa diam ini bukanlah sekadar taktik, melainkan sebuah titik balik yang tak terhindarkan. Dia berpikir bahwa waktu akan bekerja sesuai dengan harapannya. Jarak itu akan melembutkanmu, menarikmu kembali ke dalam hidupnya. Namun sebaliknya, waktu telah menjadi musuh yang menegangkan. Setiap hari di mana kamu bersikap tenang dan tidak hadir adalah hari di mana relevansinya semakin memudar. Ini adalah pengingat lain bahwa dia tidak lagi menempati tempat yang sama di duniamu. Dan disinilah tekanan meningkat, bukan sebagai jeda, tetapi sebagai masa yang penuh ketegangan. Keabadian dari rasa sepi itu mulai berakar di dalam dirinya. Dia dapat merasakan detakan jam yang terus berdetak, bukan pada kesabaranmu, tetapi pada kepentingannya sendiri. Semakin lama kamu diam, semakin tidak dapat disangkal kebenarannya. Kamu tidak hanya mundur untuk bernapas, kamu melangkah maju ke dalam kehidupan baru, di mana dia tidak lagi menilai harga diri yang dimilikinya. Kesadaran itu menggerogoti dirinya dalam momen-momen tenang ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kamu tidak lagi menunggunya. Peranmu saat ini bukanlah untuk memecah keheningan, tetapi untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalamnya. Jauhkan dirimu dari radarnya. Tahan godaan untuk mengintip cerita-ceritanya atau mencari tanda-tanda bahwa dia masih memperhatikan. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Fokuslah pada tubuhmu, keahlianmu, persahabatanmu, dan masa depanmu. Berlatihlah dengan disiplin hingga bayanganmu mengingatkanmu akan kekuatan yang ada dalam dirimu. Luncurkan proyek sampingan yang memberi kamu tujuan di luar hubungan yang telah berlalu. Perluas lingkaran sosialmu sehingga energi dan perhatianmu diinvestasikan pada orang-orang yang memberi kontribusi positif pada hidupmu, bukan yang hanya menguras tenagamu. Biarkan kesunyianmu menjadi latar belakang, sementara pertumbuhanmu menjadi tajuk utama dalam hidupmu. Dengan setiap langkah yang kau ambil maju, beban di dadanya semakin berat. Dia mulai menyadari apa yang telah hilang darinya. Seorang pria yang pernah memilihnya dengan sepenuh hati, tetapi kini memilih dirinya sendiri dengan keyakinan yang lebih besar. Perubahan ini tidak dapat diubah lagi, dan itulah yang membuat keheningan ini begitu mendalam dan menyakitkan. Apa yang dia kira sebagai ketidakhadiran sementara, kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang permanen. Dan semakin kamu bangkit dalam kekuatan yang tenang, semakin ia merasakan waktu menutup pintu yang selama ini ia anggap akan selalu terbuka.
Ini adalah jenis tekanan yang tak dapat dihindari oleh siapapun, sebuah realitas yang harus dihadapi dan diterima, meskipun menyakitkan. Keempat, diam menyingkapkan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang seringkali salah mengartikan keheningan sebagai tanda kelemahan. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang tidak berbicara, maka pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Atau mungkin orang tersebut sedang mundur dan merasa takut. Namun penting untuk dipahami bahwa keheningan yang sejati, yang muncul dari kejelasan pikiran dan harga diri yang kokoh, tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, keheningan tersebut justru memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan, tanpa ada yang bisa menghalangi. Ketika Anda terus-menerus merasa perlu menjelaskan diri, Anda memberikan perisai bagi orang lain. Kata-kata yang Anda ucapkan berfungsi untuk melembutkan hatinya, menenangkan suasana hatinya, dan membantunya untuk menghindari kenyataan pahit yang mungkin ada di dalam dirinya. Setiap kali Anda meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Anda lakukan, setiap kali Anda berusaha menenangkan badai emosionalnya sambil mengabaikan badai yang sedang mengamuk di dalam diri Anda sendiri, Anda sebenarnya memikul beban emosional yang berat bagi kalian berdua. Upaya yang Anda lakukan ini memungkinkan dia untuk terus bergerak tanpa harus menghadapi kenyataan tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukannya. Sekarang cermin yang ada di hadapannya jernih dan tak tergoyahkan. Anda telah keluar dari peran sebagai penyelamat dan penerjemah dalam hidupnya. Anda tidak lagi ada di sana untuk menulis ulang ceritanya atau menutupi kenyataan pahit dengan pengertian yang Anda berikan. Ketidakhadiran Anda bukanlah ruang kosong yang tidak berarti. Itu adalah cermin yang memantulkan kembali setiap pilihan yang telah dia buat. Sendirian dengan pikirannya, dia harus duduk dengan harga diri yang selama ini dia abaikan. Sikap meremehkan yang dia tunjukkan telah menggerogoti nilai diri Anda. Dan kini dia merasakan penyesalan karena mengetahui bahwa Anda adalah kekuatan stabil yang selama ini dia anggap sebagai sesuatu yang pasti dan tidak akan goyah. Sekarang tidak ada suara lain yang dapat menenggelamkan kesadaran yang menyakitkan itu. Tidak ada teks untuk diperdebatkan, tidak ada penjelasan yang bisa diperdebatkan, hanya ada beban kebenaran yang mendesak dari dalam dirinya. Tugas Anda saat ini adalah menjaga ruang tersebut tetap utuh. Tetaplah tenang meskipun dia mencoba menarik Anda kembali dengan rasa bersalah atau provokasi. Luangkan waktu untuk menulis jurnal agar Anda bisa memahami perasaan Anda sendiri tanpa harus mencari validasi darinya. Meditasi juga penting untuk menjaga pusat pikiran Anda tetap stabil ketika emosi mencoba mengguncang ketenangan Anda. Pelajarilah prinsip-prinsip Stoa, bukan untuk menjadi dingin dan acuh tak acuh, tetapi untuk menjadi teguh dalam menghadapi segala situasi. Disiplin dalam ketenangan adalah kekuatan yang luar biasa. Ia mencegah Anda untuk menghancurkan kesunyian dengan kemarahan atau terjerumus kembali ke dalam kekacauan yang telah Anda tinggalkan. Setiap hari Anda harus memegang garis ini. Perhitungannya semakin dalam. Kebenaran menjadi semakin berat karena tidak dapat lagi dibagikan, disalahkan, atau dilunakkan. Dia kini dihadapkan pada kenyataan bagaimana dia telah memperlakukan pria yang memberi tanpa menuntut imbalan. Betapa dia telah menguji kesetiaan yang langka, dan betapa dia salah mengartikan kesabaran sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Saat dia duduk dalam keheningan itu, kejelasannya menjadi lebih kuat daripada argumen apapun yang pernah Anda sampaikan. Itulah sebabnya mengapa diam bukanlah tanda menyerah, melainkan bentuk keterbukaan yang mendalam. Ia tidak berteriak, tetapi keheningan itu tidak perlu berteriak. Ia menyingkapkan segala hal yang pernah disembunyikan oleh kebisingan yang mengelilinginya. Semakin teguh Anda dalam ketenangan, semakin tak terbantahkan kebenaran tersebut, dan semakin kuat kehadiran Anda, meskipun Anda tidak lagi berada di sisinya. Dan pada saat itulah, dia mulai merasakan beratnya kehilangan pria yang telah berhenti menjelaskan segalanya dan membiarkan kebenaran berbicara untuk dirinya sendiri. 5. Ketenangan lebih menakutkan daripada kekacauan. Dalam hidup ini, kita seringkali menemukan diri kita terjebak di antara dua kutub yang bertolak belakang, kekacauan dan ketenangan. Kekacauan dengan semua suara gaduh dan emosi yang meluap adalah sesuatu yang dapat diprediksi. Dalam kemarahan, ada pola yang bisa dikenali. Berteriak, berdebat, dan memohon
Semuanya mengikuti naskah yang telah ditentukan. Dia mengerti betul akan hal itu. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan naskah tersebut untuk menentukan posisinya dalam hidupmu. Meskipun saat kamu berada dalam keadaan marah, itu justru menjadi bukti bahwa dia masih memiliki arti penting dalam hidupmu. Rasa frustrasimu menjadi sinyal baginya bahwa dia masih bisa menjangkau emosimu, masih bisa mengendalikan perasaanmu, dan masih bisa menarikmu kembali ke dalam kisah yang ingin diceritakannya. Namun ketenangan itu berbeda, ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan, ada pernyataan yang kuat yang tidak memerlukan kata-kata, "Aku tidak marah, aku sudah selesai." Pesan ini jauh lebih kuat dan lebih mendalam daripada ledakan emosi apapun yang pernah ada. Sebelumnya, dia bisa dengan mudah menekan tombolmu dan melihat bagaimana kamu bereaksi.